wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Alhamdulillah, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas qadar Allah Azza wa Jalla di sore hari ini. Allah masih melimpahkan hidayahnya, rahmatnya, serta nikmatnya kepada kita, sehingga Allah mampukan kita untuk bisa pergi menuju masjid, meluangkan waktu dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka mengaji, mempelajari ilmu agama ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita amal soleh dan ibadah agar kita kelak di hari kiamat mendapatkan ridhonya di surga. Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini saya menggantikan daripada Ustadz Abdus Salam Bushro, mewakili beliau untuk menjadi pemateri di Masjid Al-Hasanah ini. Qadarullah beliau berhalangan karena sedang ada agenda di Jawa Timur, yaitu di Malang sampai hari Jumat ya, sejak hari Ahad kemarin sampai hari Jumat. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sedikit kita sama-sama mempelajari daripada firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. Ya, di sini Allah menjelaskan tentang sifatu ibadir rahman. Sifat-sifat ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Bagaimana muamalah ibadur rahman? Apa saja karakteristik ibadur rahman? Salah satu gelar yang Allah berikan untuk seorang hamba ketika hamba ini bisa dan mampu menjalankannya. Ada 8 sifat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini diawali dari surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang mereka memiliki sifat. Sifat yang pertama, hadirin sekalian rahimakumullah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman adalah hamba yang tatkala mereka berjalan di atas muka bumi hauna, ay mutawadi'. Mereka berjalan dengan rendah hati. Mereka berjalan dengan
tawadu', tidak sombong, tidak jumawa, tidak congkak. Wa idza khatabahumul jahilun, dan tatkala orang-orang jahil itu berbicara, berdiskusi, mengobrol dengan mereka, qalu, maka ibadur rahman ini menjawab, salama, itu keselamatan untuk kalian. Bapak Ibu rahmati Allah, sifat yang pertama yang bisa kita pelajari dan kita ambil kesimpulan, sebagaimana yang para ulama jelaskan, ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Kenapa di sini tidak disebut ibadullah? Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan ibadur rahman, tapi bukan ibadullah. Ada satu perbedaan yang mencolok. Bapak Ibu, semua manusia, baik yang beriman atau yang tidak beriman, baik yang muslim atau yang non-muslim, itu disebut ibadullah atau abdullah, hambanya Allah. Tetapi ketika disebut ibadur rahman atau abdur rahman, perbedaannya menggunakan kata Allah yang pertama, yang kedua menggunakan redaksi ar-Rahman. Al-Imam Tahir Ibnu Ashur ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan, kenapa Allah sebut dengan ibadur rahman? Karena hamba-hamba ini itu Allah beri rahmat, Allah beri kasih sayang. Artinya ibadur rahman itu manusia-manusia terpilih. Allah pilih mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas iman, memiliki kualitas amal, sehingga Allah sebut dengan ibadur rahman, hamba-hambanya Allah ar-Rahman. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, mereka tidak bisa menjadi ibadur rahman. Ini dimaksud daripada ayat ini. Maka sifat yang pertama apa? Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, Allah dan Rasulnya itu sangat memberikan pelajaran penting untuk kita sebagai umatnya, adalah bagaimana memiliki sikap tawadu', rendah hati. Ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka kalau berjalan itu berjalan dengan sikap tawadu', tidak menyombongkan diri, baik terhadap orang-orang yang setara atau terhadap orang-orang yang berada level di bawahnya, atau mungkin terhadap orang-orang yang berada di atas levelnya. Jadi semua manusia ketika dia bermuamalah kepada setiap jenis manusia, dia selalu bersikap tawadu', dia selalu bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ya. Kenapa di sini alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi? Para ulama tafsir menjelaskan di antara makna yang lain adalah orang ibadur rahman atau sifat ibadur rahman itu adalah bagaimana yang pertama memiliki sikap muamalah dengan sesama manusia itu dengan cara yang baik. Ya, bermuamalah dengan sesama manusia itu dengan cara yang baik. Ya, salah satu cara yang Allah tonjolkan di sini adalah bagaimana selalu rendah hati. Walaupun kita berpangkat, walaupun kita memiliki jabatan, kekuasaan atau harta, tetapi dengan siapapun itu muamalahnya baik. Ya, maka di sini kesimpulan yang bisa kita ambil, akhlak, adab seorang
Muslim yang baik, muslim yang taat itu bagaimana memperlakukan manusia lain itu dengan baik dan bijak. Ya. Bukan hanya cara bermuamalah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berbicara ya ngomongnya dengan suara yang baik, dengan cara tutur kata yang baik. Baik dengan sesama ataupun dengan pegawai ataupun dengan atasan, maka tutur katanya tutur kata yang baik. Cara berbicaranya, cara ngomongnya itu dengan cara yang baik. Terlebih di sini Allah tegaskan jahilun. Jahilun ini bukan sekedar orang yang bodoh, yang tidak berpengetahuan, yang tidak berpendidikan. Artinya jahilun di sini orang yang dia suka ngeyel, orang yang dia kadang suka cari ribut. Maka ibadur rahman di antara sifat yang pertama adalah qalu salama, enggak suka ribut. Kalau dipisui ya jangan bales pisui. Kalau digoblok-gobloke ya tidak usah bales digoblok-gobloke. Qalu salama, mereka menjawab dengan keselamatan. Artinya apa? Selesaikan dengan cara yang bijak. Bermuamalah dengan orang tidak harus mengikuti alur orang tersebut. Tapi kita punya prinsip dalam Islam bagaimana menjaga sikap, perilaku dan tutur kata yang sopan dan bijak. Maka ini sifat yang pertama. Ya. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, walamma kanatil atharatu athratain, athratur rijli wa athratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra. Dan ketika ketergelinciran itu karena dua faktor. Athratur rijl, manusia itu sering tergelincir karena kakinya. Wa ithratul lisan, dan manusia sering tergelincir karena lisannya. Ja'at ihdahuma qarinatal ukhra, maka salah satu itu datang menjadi indikator faktor yang lain. Maksudnya apa? Kalau bukan karena kaki, biasanya orang itu tergelincir karena lisan. Kalau bukan karena lisan, biasanya orang itu tergelincir karena kakinya. Maksudnya bermuamalah, ya, sikapnya atau mungkin tutur katanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman bagaimana muamalahnya itu baik. Bagaimana tutur katanya, ucapannya, penyampaian lisannya itu penyampaian yang baik dan bijak. Ya. Di sini poin pentingnya yang bisa kita ambil adalah akhlak. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhlak, adab, ya, sopan santun, ya, etika ketika bermuamalah dengan manusia. Kenapa di sini Allah dahulukan terkait muamalah dengan manusia, Bapak Ibu? Para ulama menjelaskan ada dua kaidah penting. Yang pertama, huququllahi mabniyun 'alal musamahah wa huququl ibad mabniyun 'alal musyahah. Hak-hak atas Allah itu sifatnya Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat yang itu terkait dengan hak Allah, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah itu kita punya peluang besar diampuni oleh Gusti Allah. Tetapi kata para ulama, huququl ibad mabniyun 'alal musyahah. Hak-hak atas sesama manusia ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia itu dibangun atas dasar saling menuntut. Bapak Ibu, sebaik apapun orang, ketika dia dizalimi, ketika dia dimaki, ketika dia disakiti, pasti akan muncul dalam hatinya itu melawan. Pasti akan muncul dalam sikapnya itu bagaimana menuntut haknya, menuntut timbal balik yang pernah diperlakukan oleh orang lain. Ini sifat dasar manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala
itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Di antara namanya Allah adalah Al-Adil. Allah itu maha adil. Dan di antara bentuk keadilan Allah, Bapak Ibu, di antara bentuk keadilan Allah, ketika kita ada konflik dengan sesama manusia, ada tanggungan, tuntutan, tanggung jawab dengan sesama manusia, Allah tidak akan pernah ikut campur. Makanya ketika Rasulullah pernah diminta untuk mensolati salah seorang, beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Punya. Maka Rasul tidak berani mensolati. Kenapa? Ketika ada tanggungan dengan sama manusia, Allah itu nggak akan pernah mengampuni. Sebelum manusia itu memaafkan, sebelum tanggungan itu diselesaikan, sebelum tuntutan itu dituntaskan. Makanya di sini sifat yang pertama, Allah menegaskan bagaimana ibadur rahman itu bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan sama manusia itu harus dengan baik. Jangan sampai kita mati meninggalkan tuntutan dan tanggung jawab dengan sama manusia, sehingga nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla kita akan diadili. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, man kanat lahu madlamatun min irdi akhihi aw syai'in minhu falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah menzalimi terhadap kehormatan orang lain atau sesuatu hal yang lain, maka hendaknya dia segera minta maaf sebelum dinar dan dirham itu sudah tidak berlaku lagi. Maksudnya apa? Orang kalau sudah mati, uangnya nggak bisa dipakai, hartanya nggak bisa digunakan. Ya, kalau sudah mati, sudah nanti dia urusannya di hadapan Allah. Maka ketika kita punya urusan dengan sama manusia, sebelum mati usahakan segera dituntaskan, segera diselesaikan. Jangan sampai mati meninggalkan luka. Jangan sampai kita mati meninggalkan beban tuntutan orang lain. Itu berat nanti di akhirat. Ada dua pertanyaan yang Allah tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak manusia. Apa yang berkaitan dengan hak Allah? Bagaimana tentang sholat kita? Sering diperdengarkan kepada kita hadis-hadis tentang awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kepada manusia adalah tentang sholatnya. Ini hak kepada Allah. Tapi ada satu pertanyaan nanti akan ditanyakan kepada kita terkait dengan hak kepada manusia, apa? Adam. Persoalan darah. Persoalan tuntutan dengan sesama manusia. Maka ini perlu kita jaga, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita bermuamalah, tidak menghibah, tidak memfitnah, tidak menzalimi, tidak memaki, mencaci, ya, sehingga kita mati itu husnul khotimah. Kita mati itu kita dalam keadaan terbebas, sudah hilang beban pada sama manusia. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman sifatnya yang kedua adalah mereka kalau di malam hari itu bersujud dan berdiri menghadap Rabb-Nya. Maksudnya apa, Bapak-Ibu sekalian? Salat qiyamul lail, salat tahajud atau sholat malam. Yang pertama kita diajarkan bagaimana memperbaiki muamalah dengan sesama manusia. Lalu yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memperbaiki hubungan dengan Allah. Apa bentuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah? Perbaiki sholat malamnya. Kalau sholat 5 waktu itu wajib, semua orang wajib melakukan. Itu kewajiban setiap muslim. Tetapi sholat malam ini diantara bentuk kita loyalitas. Kalau dalam perusahaan itu ada karyawan, ya,
Maka para petinggi, bos, direktur biasanya melihat karyawan itu baik atau tidak dilihat dari loyalitasnya. Bagaimana terhadap perusahaan, bagaimana terhadap pekerjaan. Semakin dia loyal, ya banyak lemburnya, banyak memberikan waktu, kontribusinya, sumbangsihnya, itu pasti pimpinan akan merasa senang, akan merasa bangga. Maka sebagai seorang muslim itu dilihat dia soleh atau tidak, itu dilihat bagaimana kualitas qiyamul lailnya. Ya. Berbeda dengan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita kalau melihat sebagian orang itu, wah, indikator soleh itu dikatakan ketika orang itu sholat 5 waktu. Betul tidak? Orang itu mengatakan orang lain, oh ini orang soleh. Indikasinya apa? Tandanya apa? Ketika dia sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu ini wajib. Sholat 5 waktu ini wajib. Dan sholat 5 waktu bukan indikator orang soleh. Karena setiap muslim wajib semua. Ketika dia nggak melakukan, dia berdosa. Berbeda dengan qiyamul lail. Berbeda dengan sholat tahajud. Yang mana ini hukumnya sunnah muakkadah. Maka dikatakan ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling utama, sholat yang paling baik setelah 5 waktu adalah sholat malam. Maka dalam hadis lain Rasulullah pernah menyebutkan, Bapak Ibu, apa alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Hendaknya kalian ini merutinkan qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin. Kata Rasulullah, salat qiyamul lail itu adalah ciri khasnya orang soleh qablakum, orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang terdahulu, Bapak Ibu sekalian, sebelum Rasulullah diutus menjadi, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu orang-orang soleh itu rutinitasnya adalah qiyamul lail. Rutinitasnya adalah sholat malam, ya, sholat tahajud. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, jangan mengaku soleh selama belum melaksanakan qiyamul lail. Panjenengan umroh tiap bulan, sedekah tiap Jumat, sholat sunnah rawatib tiap hari, belum sholat qiyamul lail, jangan ngaku orang soleh. Karena indikator orang dikatakan soleh itu bagaimana kualitasnya dia menjaga qiyamul lail. 2 rakaat sholat qiyamul lail itu lebih baik daripada 2 rakaat sholat syuruk. 2 rakaat qiyamul lail itu lebih baik daripada 4 rakaat sholat duha. 2 rakaat qiyamul lail itu lebih baik daripada 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Qiyamul lail. Sehingga kita kalau baca sejarah, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah, ya, pertanyaannya, kaum munafik itu muncul ketika Rasulullah di Mekah atau ketika di Madinah? Bapak Ibu, orang-orang munafik ini muncul ketika Rasulullah dakwah di Mekah atau ketika dakwah di Madinah? Di mana? Ketika di Madinah. Kaum munafik itu muncul ketika di Madinah. Apa sebabnya? Yang jadi pertanyaan, kenapa muncul munafik? Kenapa di Mekah tidak keluar orang-orang munafik? Kenapa orang-orang munafik muncul ketika Rasulullah hijrah ke Madinah? Jawabannya, ketika para sahabat dan Rasulullah masih terkungkung di Mekah, terisolasi, belum hijrah selama berapa tahun? 13 tahun. Allah menurunkan syariat qiyamul lail, itu statusnya dahulu wajib. Wajib. Qiyamul lail 13 tahun dulu di Mekah, para sahabat rutin tiap hari sholat qiyamul lail. Sehingga apa? Tidak ada orang munafik. Tidak muncul kaum munafik. Nggak kuat kaum munafik. Ya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah ubah statusnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Makanya dalam madhab Hanafi itu sholat qiyamul lail itu wajib, bukan sunnah.
Tapi jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, qiyamul lail itu sunnah. Tapi mazhab Hanafi itu wajib. Kenapa? Berlandaskan dulu ketika Rasulullah masih dakwah di Mekah, salat qiyamul lail itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun salat qumil laila, salat malam penuh. Kalau nggak mampu illa qalila, sedikit ambil sebagian, aw nisfahu atau setengahnya, awin minqus minhu qalila, nggak bisa setengah, sepertiganya, au zid ali, kalau mampu tambah lagi sedikit, warattilil qur'ana tartila, lalu baca Quran. Ini dulu yang diamalkan para sahabat, sehingga apa? Nggak ada benih-benih kemunafikan dalam dakwah di Mekah, kokoh imannya. Makanya sahabat muhajirin itu lebih mulia daripada sahabat ansor. Apa indikatornya? Khalifah ar-Rashidah, empat-empatnya ini semuanya sahabat muhajirin, tidak diambil dari sahabat ansor. Kenapa? Dulu sahabat muhajirin digembleng dengan qiyamul lail, sehingga imannya ini kuat, sehingga imannya ini kokoh, sehingga imannya ini tidak rapuh, ditimpa segala macam ujian dan cobaan, mereka kuat. Ya, mereka kuat. Maka qiyamul lail ini indikator terpenting dalam hidup seorang muslim. Ketika kita ingin jauh dari kemunafikan, sering-sering sholat qiyamul lail. Maka kok kita jarang sholat qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian, kita itu masih berpotensi menjadi orang munafik. Saking pentingnya sholat qiyamul lail. Ya, saking pentingnya sholat qiyamul lail. Apa kata Rasulullah? Huwa qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail itu adalah wasilah, perantara agar kalian mendekat kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Qiyamul lail itu bisa menghapus dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm. Dan qiyamul lail itu bisa mencegah pelakunya, orang yang senantiasa rutin sholat, untuk tidak berbuat dosa. Nah, ini kuncinya. Selama orang itu kok gampang melakukan maksiat, gampang melakukan dosa, itu bisa dipastikan dia jarang qiyamul lail. Bisa dipastikan dia bolong-bolong sholat qiyamul lailnya. Karena diantara janji Rasulullah, orang itu kalau rutin qiyamul lail, dia akan dihindarkan dari maksiat. Makanya dulu ketika saya di pesantren itu sama ustadz-ustadz sepuh-sepuh di pondok itu, sholat untuk awal-awal santri itu diwajibkan. Bangun, kalau nggak bangun disiram. Agar apa? Kita tak harus terbiasa. Karena melakukan kebaikan itu diawali dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu nggak mungkin bisa kecuali harus dipaksakan. Memang berat, Bapak Ibu sekalian. Sholat qiyamul lail berat. Bangun enak-enak tidur, selimut, di bawah AC nggih. Masya Allah, bangun susah, tapi kita harus paksa. Maka dengan memaksakan diri ini Allah senang, Allah bahagia, Allah suka ketika orang lagi enak-enaknya tidur, enak-enak selimutan, ya, tidak diganggu dengan adanya suara gangguan, dia rela bangun. Ini Allah sangat mengapresiasi. Beda dengan sholat duha, waktu di mana orang memang aktivitas. Beda dengan sholat rawatib, sunnah rawatib, memang kita lagi keadaan segar bugar. Tapi kalau sholat qiyamul lail, itu waktu-waktunya istirahat, waktu-waktunya tidur. Kok kita meluangkan waktu malam bermunajat, disitulah Allah sangat mengapresiasi kita. Sehingga ciri orang soleh, kata Allah dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang soleh itu, kata Allah, kalau malam hari tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambungnya itu, perutnya itu jauh dari tempat tidur. Apa? Bukan jaga ronda, bukan nonton bola, bukan
main catur dan lain sebagainya. Tapi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kata Allah, mereka bangun malam, sholat, berdoa dengan penuh harapan dan kekhawatiran. Ini ciri orang soleh. Sholat malam, qiyamul lail. Dan ini juga yang biasa dirutinkan oleh para sahabat. Sehingga dulu Umar bin Khattab ketika mengutus pasukan perang, Bapak Ibu, itu kalau malam hari beliau muter. Umar bin Khattab muter ke tenda-tenda pasukan, ngelihat, bukan ngelihat mereka sedang persiapan, bukan melihat mereka sedang ngapain, yang dilihat apa? Sudah sholat qiyamul lail belum? Karena kata Umar, kita itu menangnya bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan. Menangnya umat Islam itu karena bagaimana kualitas ibadah. Qiyamul lail itu pasukan Umar bin Khattab kenapa selalu menang? Selalu digenjot qiyamul lailnya. Sehingga imannya itu bisa kokoh. Ya, ini menjadi poin penting untuk kita semua, bagaimana sifat ibadur rahman yang kedua, Bapak Ibu, adalah kita merutinkan sholat qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam. Kemudian yang ketiga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang ibadur rahman sifat mereka adalah berdoa. Dan di antara doanya, jadi yang pertama tadi adalah bagaimana muamalah dengan sama manusia itu baik. Yang kedua, bagaimana menjaga hubungan dengan Allah itu baik. Nah, yang ketiga, doanya itu bukan minta dimasukkan surga. Doanya itu bukan minta agar didekatkan dengan rahmatnya. Walaupun itu sah-sah saja, boleh. Tetapi kata Allah, sifat ibadur rahman itu khaufuhum wa ishfaquhum min adzabin nar. Punya rasa takut, was-was, dan khawatir jangan-jangan sholatnya, puasanya, muamalahnya dengan sama manusia semuanya baik, itu semua menyebabkan dia masuk neraka. Sehingga doanya ibadur rahman itu apa? Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, ya Gusti Allah, jauhkanlah aku, palingkanlah aku an adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Ini menjadikan kita bisa mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, walaupun sholat malamnya baik, walaupun muamalahnya, akhlak adabnya itu bagus, tidak serta-merta kita mengaku diri kita orang soleh. Tidak serta-merta kita bisa menjamin diri kita bisa masuk surga. Kita harus punya rasa khauf. Apa rasa khauf itu? Rasa takut. Sehingga ibadah kita itu bisa terjaga stabil, niatnya hanya untuk Allah. Karena berapa banyak orang ibadah juga riya. Ketika orang ibadahnya riya, enggak diterima. Karena syarat ibadah itu bisa diterima kan dua. Yang pertama ikhlas, semuanya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah ittiba' Rasul, yaitu mengikuti sunnah ajaran Rasulullah. Mengikuti sunnah sudah, tapi kok niatnya ingin dipuji, niatnya ingin memperlihatkan kepada orang lain, sama saja. Dia nggak bisa masuk surga. Makanya doanya orang soleh itu lebih memprioritaskan bagaimana dijauhkan dari azab neraka. Inna adzabaha kana gharama. Maka di sini para ulama menyebutkan, Rabbana asrif 'anna adzab jahannam. Doanya itu bukan sekedar meminta dijauhkan neraka, tapi esensinya, substansinya adalah doanya itu biar dijauhkan dari berbuat maksiat. Biar dijauhkan dari berbuat dosa. Karena maksiat dan dosa itu penyebab orang masuk neraka. Ya, bukan sekedar kita minta dijauhkan neraka, tapi meminta kita tuh jangan bermaksiat. Kita itu jangan didekatkan dengan tempat maksiat. Kita jangan didekatkan dengan pelaku maksiat. Kita jangan dimudahkan untuk berbuat maksiat.
Nah, ini doanya. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Itu doanya Bapak Ibu sekalian. Dibaca, diulang-ulang. Sehingga kita itu bisa tenang, ibadah bisa tenang, bermuamalah dengan manusia bisa tenang. Jauhkan dari riya, jauhkan dari sum'ah. Yang itu semuanya bisa menyebabkan kita masuk neraka. Apa kata Allah? In adzabaha kana gharama. Siksa neraka itu gharama. Gharama itu mulaziman, terus mengikuti. Ini diambil dari kata gharim. Orang Arab itu menyebut orang yang hutang itu gharim. Ya, orang yang menghutang itu gharim. Kenapa? Orang yang berhutang itu dikejar terus menerus sama yang gharim, yang menghutangi. Diintai. Nah, siksa neraka itu gharama, terus mengintai. Orang kalau berhutang itu kan pasti yang diingat-ingat itu kapan bisa bayar. Ingat-ingat nama orangnya, ingat-ingat wajah orang yang dihutanginya. Ya, orang di neraka kata Allah, azab neraka itu gharama, terus meliputi, terus mengintai. Mulaziman maksudnya apa? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Makanya dalam fikih Bapak Ibu sekalian, orang yang berhutang kok sudah jatuh tempo, ya sudah jatuh tempo, itu gharim boleh mengikuti orang itu kemanapun dia pergi, sampai nanti dia bisa menjual aset-asetnya, kemudian dari hasil penjualan aset itu diserahkan kepada pihak yang dihutangi. Atau ketika dia berdagang, orang yang menghutangi ditunggu, ditol. Dapat jualan hasil boleh diambil langsung. Itu gharim. Diintai terus. Makanya siksa neraka kata Allah gharama, diintai. Kita itu nggak bisa lari dari azab neraka. Kalau sudah masuk neraka, azabnya tidak pernah libur. Beda kalau orang masuk penjara ya Pak, Bu. Orang yang nyiksa sekuat apapun pasti ada capeknya. Tapi kalau udah di neraka, malaikat nggak punya capek. Azab siksanya tidak ada liburnya. Terus nggak ada libur sedetik, nggak ada cuti. Terus siksa neraka itu terus. Adzabah kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Siksa neraka itu tempat mustaqar, tempat singgah, wa muqama, dan tempat kediaman. Maksudnya apa? Para ulama tafsir menjelaskan mustaqarra ini nanti sebagian manusia itu ada yang masuk neraka hanya singgah saja, mampir. Tapi nanti keluar lagi lalu dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi ada sebagian manusia ini masuk neraka muqama, nek wis mlebu ra iso metu. Kalau sudah masuk nggak bakal keluar. Nah, ibadur Rahman mereka berdoa apa? Dijauhkan dari sifat-sifat pelaku maksiat, jangan didekatkan dengan maksiat, dijauhkan dari tempat maksiat, jangan sampai dimasukkan neraka selama-lamanya atau walaupun hanya sekedar singgah saja. Ya, karena kata para ulama menyebutkan walaupun nanti para ahli tauhid ketika dia bermaksiat kok tidak bertaubat, tetap akan dimasukkan neraka. Tapi dicemplungke. Nek saya membahasakan di laundry, dicuci, dibersihkan dosa-dosanya, baru kemudian nanti dimasukkan ke surga. Nah, ibadur rahman jangan sampai kita tuh berdoa ya agar wis ojo sekali-kali membunuh rokok, jangan nyoba neraka, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Poin penting yang perlu kita sampaikan apa? Ketika kita membuat mental kita itu menjadi orang baik, maka hal pertama yang ditanamkan adalah rasa takut, bukan rasa berharap. Walaupun dalam akidah disebutkan kita boleh berharap masuk surga, dan itu memang dianjurkan, tetapi yang lebih diprioritaskan adalah bagaimana kita lebih takut terhadap neraka. Makanya manusia itu kenapa kok sering lalai, sering bermaksiat, gampang berbuat dosa, mudah berbuat jahat, karena mereka tidak ada yang ditakuti.
Begini Bapak Ibu sekalian, saya kasih analogi sedikit. Ketika orang sekarang lihat di jalan raya, dia keluar menggunakan sepeda motor, itu rata-rata menggunakan helm nggih. Iya mboten? Itu orang menggunakan helm itu alasannya, kalau jenengan tanya apa jawabannya kira-kira? Takut ditilang, ya betul. Coba kalau keluar sekedar di dekat rumah ke masjid, rumah dekat dengan masjid, tidak melewati jalan besar, atau mungkin dia sekedar ke toko, nggak ada yang pakai helm. Kita tanya orang-orang keluar naik sepeda motor pakai helm, rata-rata mereka biar nggak ditilang. Kenapa? Ada rasa takut. Sedikit yang mengatakan biar selamat apa. Memang betul itu tujuannya. Tetapi rata-rata ketika orang itu taat perintah lalu lintas, taat aturan lalu lintas, pasti yang dibayangkan takut ditilang. Maka dalam beragama itu bagaimana menanamkan takut terhadap siksa neraka. Boleh kita mengidam-idamkan surga, boleh bahkan dianjurkan kita itu bermimpi untuk masuk surga, mendeskripsikan, menggambarkan keindahan surga. Tapi jangan lupa ada neraka, ada siksa, ada azab yang itu menunggu kita kalau kita bermaksiat. Kayak sifat yang ketiga Bapak sekalian adalah menanamkan rasa takut, ya, baik kepada kita maupun kepada anak. Ya, bahkan kepada Bapak Ibu udah punya anak semua, maka biasanya pendidikan yang paling ampuh itu memberikan rasa takut, ya, sehingga anak itu berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian yang keempat, ya, kata Allah di antara sifat ibadur rahman, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu sifat yang keempat adalah mereka kalau membelanjakan harta, kalau menginfakkan harta, kalau mengeluarkan harta, lam yusrifu, mereka tidak boros, tidak berfoya-foya, walam yaqturu, dan juga tidak pelit, tidak kikir, tidak medit, pertengahan. Makanya Islam ini, orang itu banyak salah mempersepsikan agama. Dikiranya agama Islam itu hanya mengajarkan sholat, puasa, zakat, pergi ke masjid, pergi haji, berangkat umroh. Boten. Allah itu selain memerintahkan kita untuk beribadah, Allah juga mengajarkan kita bagaimana mengelola harta, bagaimana memanage uang. Dalilnya ini, Muslim yang baik, Muslim yang taat itu ketika punya harta jangan terlalu loyal. Ini konteksnya dalam perkara mubah nggih Bapak Ibu. Kalau perkara wajib ya kita keluarkan sebagaimana ketentuannya. Ya. Kalau perkara haram ya sedikit saja itu boros. Tapi yang di sini dibicarakan adalah konteks tentang perkara mubah. Ya. Hal-hal yang mubah, ya, hal yang dibolehkan, bukan wajib, bukan haram, bukan sunnah, bukan makruh, mubah. Kalau punya harta jangan terlalu loyal. Kata Allah, lam yusrifu, tidak boros. Ya. Walaupun punya duit tapi keluarkan proporsional. Makanya di sini ada dua kategori. Kata para ulama, Muslim itu dalam mengelola harta harus punya dua skill. Yang pertama apa? Profesionalitas, dan yang kedua proporsional. Harus profesional. Maka seorang muslim harus belajar mengelola uang dengan baik. Seorang kepala keluarga bagaimana mengelola harta dengan baik. Seorang ibu harus belajar skill bagaimana memanage uang dengan baik. Bukan hanya memanage uang, harus proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kita sering bertanya, apa sih israf? Boros itu apa Bapak Ibu? Apa itu boros?
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan boros itu adalah mengeluarkan harta pada sesuatu yang tidak ada manfaat ya dan tidak ada maslahat. Itu boros. Saya kasih contoh begini. Jenengan punya HP 3. Satu digunakan untuk bisnis, satu digunakan untuk aktivitas sehari-hari, satu digunakan untuk keluarga. Ya. Maka ketika 3 HP ini semua ada manfaat dan maslahatnya, ini tidak israf, ini tidak boros. Ketika itu ada manfaatnya. Tapi kalau panjenengan punya 1 HP, tidak ada manfaatnya, nggak ada bisnis, nggak ada teman, nggak ada keluarga yang di chatting, nggak ada keluarga di telepon, nggak ada gunanya, hanya untuk kesenangan, itu boros, israf namanya. Makanya dulu para sahabat pernah suatu saat itu Bapak Ibu sekalian berwudu di sungai. Kemudian Rasulullah melihat seorang sahabat ini wudunya nih, masya Allah, airnya dihambur-hamburkan. Maka Rasulullah mengatakan la tusrif fil ma, jangan israf, jangan boros dalam menggunakan air. Kemudian sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, afil ma'i israf, wahai Rasulullah, apakah di air ini juga kita bisa boros? Kan kita wudunya di sungai. Ini jawaban Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Naam, wa in kunta tatawaddo fil ma'i jarin. Iya, engkau bisa boros walaupun meskipun engkau berwudu di air yang mengalir. Kalau melebihi manfaat dan maslahatnya itu dikatakan boros. Walam yaqturu, dan juga tidak pelit, tidak medit, tidak kikir ya terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga, orang tua. Ya, jadi pertengahan. Maka ada kaidah yang sering kita dengar apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan ulama. Ya, khairul umuri awsatuha. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara dengan harta nanti di akhirat, pertanyaannya itu lebih banyak ketimbang ibadah yang kita laksanakan. Ya. Kalau berkaitan dengan harta, kata Rasulullah ada 2 pertanyaan. Kalau berkaitan dengan muamalah dan ibadah itu hanya 1 pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Nanti la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Orang itu nanti di hari kiamat kakinya nggak akan bergeser, tegak lurus, sampai nanti dia ditanya tentang 4 hal. An umri fi ma'afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'al, ilmunya digunakan untuk apa? Tapi kalau masalah harta, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Kalau terkait harta, dari mana dia mendapatkannya, lalu untuk apa dia pergunakan harta itu? 2 pertanyaan. Makanya harta ini tanggung jawabnya sangat besar. Maka kita gunakan, kita keluarkan, kita distribusikan harta untuk hal-hal yang bermanfaat dan maslahat, sehingga nanti bisa meringankan hisab kita di hari kiamat. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sedikit ini yang bisa sama-sama kita pelajari bersama. Mungkin sebelum kita akhiri, dari hadirin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Dari ibu-ibu ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Dari bapak-bapak cukup? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan atau perbuatan dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.